Para guru-guru mulia, ayo beliau-beliau ini memberikan tips agar kita mendapatkan ampunan Allah yaumal qiyamah. Ini diambil dari mana tipsnya? Tipsnya diambil daripada hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Ada yang pernah kami ceritakan dulu bahwa ada seorang hamba. Hamba ini selama hidup kerjaannya maksiat terus. Ketika meninggal, diberikan buku catatan amalnya. Jadi Bapak Ibu semuanya, kita sudah tahu bahwa gerak-gerik kita itu ditulis oleh siapa? Malaikat Raqib Atid. Jika baik ditulis kebaikan kita, jika buruk juga ditulis keburukan kita. Dan ini hasil tulisannya ini nanti akan diserahkan kepada kita yaumul qiyamah. Akan dibaca oleh kita. Dan gak ada dari kita yang bisa mengingkari saat itu, gak ada, saking jelasnya, sudah jelas dibacain. Nah ini ada seorang hamba meninggal yaumul qiyamah dikasih buku catatan amal. Ternyata setelah dibaca 99 buku catatan amal, isinya semuanya maksiat. Sudah begitu buku catatan amalnya satunya itu besarnya sejauh jarak mata memandang. Kayak apa itu gedenya? Isinya dari awal sampai akhir adalah dosa, maksiat. Ada berapa jumlahnya? 99. Naudzubillah. Kemudian Gusti Allah itu bertanya kepada hamba tadi itu. Begini pertanyaannya, wahai hambaku, apakah engkau punya alasan kenapa engkau berbuat maksiat seperti yang ada di buku catatan amal tadi itu? Maka jawaban hamba ini jawabannya apa? Tidak ada ya Allah. Gak ada alasan. Ya sudah ngaku dia. Ditanya lagi, wahai hambaku, apakah malaikat pencatat amalku melakukan kesalahan dalam mencatat amal-amalmu? Jawabannya tidak ya Allah. Tidak ya Allah. Ini jawabannya, lengkap sudah. Malaikat tidak salah, dia pun tidak punya alasan. Apa kata Allah? Hari ini, hari di mana keadilan ditegakkan, tidak ada satu orang pun yang akan terzalimi. Maka didatangkan timbangan amal. Timbangan amal punya dua neraca. Punya dua neraca, kanan, kiri. Kan gitu timbangan itu. Tapi sebelum ditimbang, Allah bertanya pada para malaikat, "Hei malaikatku, apakah hambaku ini gak punya amal baik sedikit pun?" Allah tanya begitu. Masa iya 99 isinya amal buruk semuanya? Mana amal baiknya? Kata malaikat, ada ya Allah. Ketika didatangkan amal baiknya hanya secari kertas kecil begitu. Bayangkan dosanya 99 catatan amal, dan gedenya bukan main, sejauh jarak mata memandang. Berapa itu? Amal baiknya hanya secari kertas. Isinya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Isinya itu. Tapi namanya hari tidak ada kezaliman di situ. Hari itu hari semua keadilan ditegakkan oleh Allah. Ditimbanglah amalan, catatan amal tadi itu. Ketika ditimbang, 99 catatan amal buruk di satu neraca dan satu secari kertas yang isinya syahadat tadi di neraca yang lain. Ternyata mana yang lebih berat? Yang lebih berat adalah timbangan amal asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, atau Muhammad Rasulullah. Sama saja, maknanya sama. Ini ternyata yang lebih berat. Tapi permasalahannya kan begini, yang namanya dosa ya dosa. Bukan berarti ketika lebih berat dosanya kemudian enggak, dosa adalah dosa. Kan begini kaidahnya dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Dosa itu jika tidak diampuni oleh Allah, ya tetap akan menjadi dosa, akan menyeret ke neraka jahanam, kan gitu.
tidak diampuni oleh Allah atau tidak diberikan syafaat oleh bagian Nabi atau oleh yang lainnya. Ini ada urutannya nanti. Tetap saja begitu. Nah pertanyaannya, kok hamba ini setelahnya begini kata Allah, sekarang aku ampuni dosamu dan masuklah ke surgaku. Allah. Berarti kan ada dosa yang diampuni. Nah pertanyaannya, sebab apakah hamba tadi itu yang banyak dosa tadi itu kok diampuni dosanya sama Allah? Jawabannya hanya sebab punya asyhadu alla ilallah. Enggak, bukan itu. Kalau itu modal, modal itu pokoknya. Tapi pertanyaannya, kok dosanya bisa diampuni itu karena apa? Para ulama mencoba mencari tahu apa yang menyebabkan hamba ini kok dosanya diampuni oleh Allah, nggak sama sekali nyicipin neraka jahanam, tidak, langsung masuk surganya Allah. Oh ternyata di dalam kisah tadi itu ada kuncinya, ada clue-nya di situ. Apa itu? Hamba tadi itu ketika ditanya, kamu punya alasan tidak kenapa berbuat dosa segitu banyak? Jawabannya tidak. Kamu adakah kesalahan malaikat pencatat amalku ketika mencatat amal? Jawabannya tidak juga. Ini namanya insaf. Namanya insaf. Maka kata para ulama, sebab pertama yang menjadikan hamba ini diampuni oleh Allah dosa-dosanya adalah karena dia insaf. Bahasa kitanya insyaf. Apa itu Ustadz insaf atau insyaf itu? Insaf atau insyaf itu mengakui yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Walaupun benar itu ada dalam diri orang lain, salah ada dalam diri kita, itu namanya insaf. Dan insaf ini adalah dasarnya taubat. Seseorang tidak mungkin dia bisa taubat kalau dia nggak insaf. Kan namanya orang tobat itu harus sadar terlebih dahulu dia punya dosa. Kalau dia nggak sadar punya dosa, apa mau tobat, Pak? Apa mau tobat, Bu? Enggak. Ada orang ahli maksiat, dia tidak pernah sadar dia maksiat, dia tidak pernah sadar dia punya dosa, nggak mau sadar dia. Atau dia sadar tapi nggak mau ngakui. Dia tahu tapi nggak mau ngakui, sombong namanya. Apa mungkin orang seperti ini tobat? Nggak mungkin. Orang bisa tobat kalau dalam hatinya ada namanya syafan. Apa itu? Mengakui, iya ya Allah, hamba ini berdosa ya Allah, banyak dosa, banyak salah ya Allah. Nggak nyalahkan orang lain, enggak. Itu buktinya hamba tadi nggak nyalahkan siapa? Nggak nyalahkan malaikat. Nggak ngomong kepada Allah, ya Allah mungkin malaikat salahnya atat kali ya Allah. Nggak ada begitu. Nggak ada. Nggak ada juga di hadapan Allah, ya Allah hamba begini, kenapa ya? Nggak ada protes sama sekali ya Allah, tidak. Indah lihat, tidak protes sama sekali kepada Allah, nerima apa ada, karena itu fakta kebenaran. Akhirnya Allah ampuni. Maka kita juga Bapak Ibu semuanya, ayo tumbuhkan dalam diri kita syafan. Seandainya ada di antara kita saat ini hadir di majelis ilmu hanya pengen pamer baju, karena bajunya model baru, walaupun menang nganjuk kata orang Sunda mah, tapi karena pengen pamer, tobat. Dasarnya tobat adalah insyaf. Ngaku dulu ya Allah, sama Allah sama Allah dulu deh ngakunya, ya Allah hamba salah, gitu aja dulu. Hamba salah ya Allah. Kalau ada di antara kita hadir di majelis ini hanya pengen disebut, oh biar disebut Bu Haji rajin ngaji, insyaf. Kalau ada di antara kita pengen hadir majelis ta'lim, majelis ilmu, hanya pengen dapat konsumsi yang gak seberapa. Di Bu Haji Anuma pengajiannya, alhamdulillah makannya enak-enak. Ayo hadir ke sana yuk, pengen makan enak, restoran Pak Bu makan enak, bukan di pengajian. Tapi kalau niatnya begitu, segera insyaf, ngaku sama Allah, ya Allah hamba salah, hamba dosa ya Allah. Ngaku dulu deh sama Allah, insyaf. Selama ada keinsyafan dalam hati, maka potensi taubat terbuka lebar, dan di hari akhir nanti potensi diampuni oleh Allah sangat besar. Ini insyaf. Makanya indah ya, orang-orang dulu preman kalau tobat disebut preman insyaf. Ya iya kan, gak mungkin orang tobat kalau tidak insyaf, bener, top. Ya Masya Allah.
Ini menandakan pentingnya namanya syafa. Nomor satu apa? Insya.